Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Penyidik atau mantan penyidik KPK yang aktor pentingnya gitu, yang selama ini nggak pernah muncul ya, Rizka Anunata. Jadi yang pertama memang awalnya teman-teman Dumas penyidik itu menyampaikan ada upaya-upaya dari saudara Harun ini untuk menggantikan iparnya Bu Mega ya dari partai PDI Perjuangan, yaitu Nazarudin Kemas kan di Sumsel itu. Nah, kalau dari situ saja mungkin sudah banyak dugaan bahwa siapa Nazarudin Kemas ini menjadi penting gitu ya, dan penggantinya tentu menjadi penting juga. Tentu tidak ada masalah ini menurut ketentuan undang-undang KPU yang nomor 2 yang harus naik. Gitu. Menjadi masalah ketika Harun Masiku yang nomor berapa, 5 kalau nggak masalah itu kalau nggak salah. Jadi 4 ya? 4 dia. Oke. Ya. Dan dia diprioritaskan atau di salah satu yang diumumkan untuk menggantikan almarhum gitu. Ya, kembali lagi tidak akan jadi masalah juga kalau tidak ada uangnya. Masalah pertama adalah ketika dia melanggar undang-undang. Masalah kedua ada uangnya mungkin. Nah itu dipaparkan teman-teman, dan kita positif saat itu sudah kita pantau. Kurang lebih berapa minggu ada penyerahan uang, cuman tidak tercapture saat itu, sehingga sebelumnya ada dugaan penyerahan uang juga. Ada beberapa penyerahan uang melalui layering dari pemberi ya Harun Masiku, kemudian belakangan ada saat itu disampaikan ada salah satu sekjen yaitu Pak Hasto, kemudian layering penerima atau temannya si penerima ada Lucian Tio dan langsung ke Wahyu gitu Pak. Itu ada beberapa lokasi, ada beberapa tempat, dan tempusnya juga kita sudah tahu. Cuman teman-teman saat itu memang kendala di lapangan penerimaannya. Tapi kita confirm setelahnya ada tunjuk bahwa itu memang sudah diberikan. Yang menarik begini. Saya tahu track recordnya Rizka Anung lah dalam melakukan OTT. Wah, nggak ada yang lolos. Gawat nih. Tapi kenapa Harun Masiku lolos? Kenapa Hasto lolos? Ya Bang. Ini ada cerita apa ini? Ada kaitan dengan PT IKA? Ya Bang, pada saat itu Bang ya, ketika sudah ada pengakuan dari Wahyu bahwa uang yang di Tio itu, di Tio ada uangnya, maka confirm bahwa peristiwa OTT itu terjadi ya. Setelah terima uangnya terjadi. Dan atas dasar itu kita semua paparan expose di tingkat kedeputian, tingkat direktorat, dan itu kita sepakat kita bagi tim. Kebetulan saya yang menghandle masalah Wahyunya. Ada beberapa tim. Artinya udah selesai tugasnya harus Anung ya, nanggep ya. Nah, pada saat itu kita tangkap di bandara, beliau berangkat ke suatu tempat. Begitu kita tanya, kita persuasif gitu. Beliau menyampaikan memang ada kepentingan dari Harun, kepentingan dari Hasto, dan peristiwanya tidak hanya ujuk-ujuk penerimaan uang, jauh sebelumnya, mulai dari bulan Maret sejak beliau meninggal almarhum, itu sudah dilakukan komunikasi untuk Harun Masiku yang akan menggantikan. Nah, sejak saat Wahyu ini memberikan pengakuan, maka saya infokan ke teman-teman, coba eksekusi bagian masing-masing gitu. Nah, setelah saat itu tiba-tiba kita dalam perjalanan ada berita di grup itu, entah itu pakai grup WhatsApp atau Telegram ya. Kurang lebih ada informasi bahwa pimpinan KPK Pak Firly Bahuri itu menyampaikan, dia bukan kompes, tapi dia memberikan ini ya, bocorkan statement ya ke media ya. Seharusnya kalau nggak ada itu smooth sih, karena kita sudah istilah kita eyes on ya, sudah nampak ya, ada kelihatan, sudah menempel sama target. Nah, sejak saat itu kelihatan beberapa target itu panik langsung melarikan diri. Target itu diantaranya Harun Masiku ya, kemudian Hasto juga sudah paham, dia langsung nantilah di fakta persidangan lah itu ya.
obstruction of justice-nya adalah yang kedua ketika kita berusaha mengejar, ya kan? Kan kita sudah paham nih konstruksinya, siapa yang berperan di situ, yang pemberi siapa, serta penyertaannya siapa saja. Nah, dari pemantauan lapangan, teman-teman tuh sepakat bahwa sudah ada perintah-perintah tuh bahwa Hasto melalui orangnya. Memang tidak semuanya kita semuanya tidak kita bisa dapat sadapannya. Sebenarnya beberapa orang yang kita sadap. Tapi diantaranya kita sudah punya petunjuk bahwa ada perintah tuh untuk menghilangkan mencelupkan HP, kemudian suruh lari ke sini. Berarti dugaan saya benar dong. Artinya ada lah ya komunikasi itu. Bukti elektronik ada. Itu jelas. Itu tak terbantahkan. Hastonya ini kan menjadi problem nih. Dan kemudian orang bilang nih politis. Kenapa baru 5 tahun baru ditetapin tersangka? Apakah nggak dibahas pada saat OTT pertama kali? Ya itu menurut saya rangkaian yang ketiga. Yang kedua tadi kita di KPK di PTK terhambat. Ada beberapa orang yang merasa bertugas di situ. Kita tahu bahwa dia tidak berwenang sama sekali di situ dan dia jelas dia bilang bahwa saya mendapatkan tugas. Nah, perlu di dalam itu kan. Tugasnya dari siapa? Itu bisa jadi obstruction of justice juga itu. Betul, Bang. Yang kedua, yang ketiga pada saat kita tidak bisa. Jangan-jangan dia nggak kenal sama Rizka Anung. Saya rasa saya nggak yakin dia kenal saya. Nggak mungkin ya. Mungkin ya. Karena sebelumnya pernah interaksi ya. Betul. Dia teman kita, sahabat kita. Dalam pemeriksaan kemarin, Hasto kan diperiksa tuh hari Senin ya. Dan kemudian nggak ditahan. Timbul wacana nih atau asumsi bahwa seolah-olah dengan tidak ditahan berarti penyidik nggak yakin ada bukti. Oh gitu Bang ya. Dianggapnya nggak asumsinya gitu ya. Asumsinya begitu. Padahal naik penyidikan pun kan sudah alat bukti kan, di KPK beda. Ini kan menurut saya asumsi yang salah ya. Yakin nggak Rizka Anung bahwa ini ada kaitan dengan politik sebagaimana yang dipersepsikan atau yang dituduhkan? KPK berpolitik dengan kasus ini. Tekanan ya, kan politik itu berupa tekanan ya. Jadi, dalam melaksanakan tugas kita di bidang penegakan hukum, memang kita paham bahwa ada tekanan itu. Cuman pasti yang tekanan nggak terelakkan lah ya. Ya, persentuhan langsung adalah para pimpinan. Kalau kita kan hanya jalankan aja, merasakan Bang ya. Merasakan. Saya yakin kayak yang pertama pada saat ekspos dulu memang Firly nggak ada, tapi dia faktanya dia mungkin menyebarkan informasi itu ada sesuatu di belakangnya. Pada saat ekspos pun itu kan pertama itu kita berat sekali Bang, memasukkan nama Harun atau Hasto, padahal faktanya mereka berdua kepentingan uang dari mereka berdua, gitu kan. Pada saat itu saya ngomongnya uang dari Pak Hasto, padahal uang itu ngambil di mana? Di DPP kan? DPP, uang dari DPP. Mestinya kalau misalnya Pak Hasto ini sadar bahwa dia harus bertanggung jawab, tidak mengait-ngaitkan kepada partainya, dia harus akui itu. Itu akan menyelamatkan dia. Tapi pimpinan pada saat itu memang bertiga itu seperti tidak leluasa dalam memutuskan konstruksi siapa saja menjadi tersangka. Itu menurut saya ada tekanan ketika pada saat ditangkap di berita acara, beritaan keterangan, dia menyampaikan apa adanya. Dan itulah keterangan yang sebenarnya menurut kita kan. Abang dulu kan pernah ngajarin gitu kan. Kalau misalnya sudah bersidang, sudah didampingi beberapa lawyer yang kenyataannya ternyata lawyernya itu disediakan oleh satu pihak, pantaslah kira-kira nanti di putusan itu tercermin bahwa keterangan fakta persidangan agak berbeda dengan pada satu OTT. Banyak orang kemudian menspekulasikan bahwa ini kasus politis, diantaranya karena ini kasus kecil, suapnya cuma berapa, nggak sampai 1 miliar kan. Terus seperti diungkap-ungkap, dibesar-besarkan, didramatisir. Emang terjadi seperti itu di antara penyidik-penyidik mendramatisir seperti itu? Saya pikir enggak Bang ya. Kenapa? Ini kasus biasa ya. Kita dulu pernah nangani berapa sih Bang? Berapa ketum gitu Abang dulu kan? Ini juga ya. Banyak kan? Berapa orang di partai, berapa yang dalam partai itu dia menjadi orang yang diunggulkan atau menjadi panutan atau suatu pimpinan lah ini. Pak Hasto ini hanya sekian dari yang ini, yang kita tangkap kita tetapkan waktu saat itu. Dan kemungkinan ya kenapa Pak Hasto ini yang dipermasalahkan karena ada beberapa hal ya di belakangnya ya.
Ada beberapa hal yang di belakangnya serem gitu nih. kan. Di belakangnya apa nih? Nah itu Bang. Ada apa kira-kira? Kita saat itu kita sudah punya bahan ya Bang ya. Harun ini penyelidik Dumas itu sudah punya bahan sumber uang dari mana. Iya kan? Kan Harun ini kan kita sudah paham juga dijelaskan bahwa orang ini cukup sederhana ya. Cukup sederhana, tapi dia punya uang segitu banyak untuk menyuap ya. Kemudian dia sangat dekat sekali atau diprioritaskan oleh Pak Hasto. Ya, dia pernah jasa apa dia? Tanda tangan rekomendasi itu siapa Bang yang tanda tangan? Sekjen dan Ketum Bang. Kita semua yang terkait dengan kasus ini dulu sudah paham. Ya, cuman apakah pimpinan yang sekarang itu mengerti akan hal ini perlu ditindaklanjuti? Ini menarik, Pak. Saya menduga kasus ini di belakangnya ada kasus lain yang berupaya ditutupi. Betul Bang. Nggak boleh terus kemudian dieliminir, dilihat permisif. Itu kan kasus kecil ya, jangan permisif lah. Praktek korupsi itu jahat karena kan namanya perkara korupsi ya tetap harus dituntaskan. Tapi yang menarik itu dibilang bahwa ada kaitan dengan BLBI. Saya berpikir keras. Kita ceritakan sekarang nggak ya? Iya dong. Itu fakta persidangan ya. Oh iya. Kira-kira sidang nanti ada yang mengagetkan nggak kira-kira ini? Saya yakin ada Bang. Ada ya? Saya yakin ada. Yakin nggak? Atau yakin sekali? Fakta baru ya karena walaupun kita tidak berinteraksi langsung, tapi kan ada beberapa informasi ya. Tapi paling nggak kan Rizky Anung dulu kan paham kan background perkaranya. Kadang ngikuti ketika proses penyelidikan. Di pada saat penyidikannya sendiri kan kita disingkirkan, tidak boleh menangani. Pada saat itu memang kelihatan sih bahwa ketika kita menyampaikan itu ada beberapa penolakan dari teman-teman penyidik, teman-teman jaksa, badan pimpinan. Sampai yang ada penolakan. Iya, itu yang tadi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita sampaikan penyidik paparan, saya menyampaikan mereka tidak sepakat bahwa peristiwa ini sampai ke pemberinya adalah Harun Masiku dan Pak Hasto, kesekjenan partai.